Episode 22. Perasaan cinta. Stefani menatap bunga yang ditangkapnya itu. Entah kenapa bunga itu seakan datang sendiri padanya. Kepercayaan orang-orang adalah kalau kita bisa mendapatkan bunga dari pengantin yang melemparkannya, maka orang yang mendapatkan bunga itu yang akan menikah selanjutnya. Wah, selamat ya Stefani, ucap Ara tersenyum kepada wanita itu. Nona, tolong ambil saja bunga ini, ucap Stefani menyerahkan bunga itu pada Ara. Tidak. Bunga itu ditakdirkan menjadi milikmu, jadi kamu harus menyimpannya, jawab Ara. Alven yang berada di samping calon istrinya itu menoleh ke arah pemuda yang berdiri berbaris bersama beberapa pengawal. Anton. Pria yang dilihat Alven sedari tadi tidak berkedip menatap Stefani, kemudian pria itu memanggilnya. Anton, kemarilah, seru Alven. Stella dan Stefani menatap pria yang berjalan ke arah mereka itu dengan tatapan bingung. Ada perlu apa tuan muda memanggil saya? Tanya Anton membungkuk. Temani Stefani ya. Aku dan Ara akan pergi menemui kedua pengantinnya, jawab Alven. Kemudian pria itu merangkul Ara dan mengajaknya pergi menemui Stella dan David yang saat ini masih bercengkerama dengan para tamu. Stefani menatap Anton sekilas kemudian menunduk. Apa bunga itu membuatmu sedih? Tanya Anton. Stefani mengangguk. Tidak usah terlalu percaya terhadap mitos. Apa kamu takut akan menikah setelah ini? Tanya Anton. Entahlah. Kata pernikahan menurutku sesuatu yang sakral. Tapi apa masih pantas wanita sepertiku ini bisa mendapatkan pernikahan yang selalu diidam-idamkan setiap wanita? Jawab Stefani menatap lurus ke depan. Dia melihat putri majikannya yang sedang melangsungkan acara pernikahannya itu. Apanya yang tidak pantas? Gadis secantik kamu pasti banyak yang suka, ucap Anton. Stefani menatap Anton ketika mendengar ucapan pemuda itu. Memang banyak yang suka, tapi mereka hanya ingin memanfaatkan saja. Sedangkan aku ingin cinta yang tulus dari dalam hati tanpa melihat fisik, jawab Stefani. Anton menyentuh tangan Stefani dan menggenggamnya. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Tanya Anton. Stefani menatap tangannya yang digenggam lembut oleh pria itu. Apa itu cinta? Dari kecil aku merasa jauh dari cinta. Tidak ada yang mencintaiku, jawab Stefani. Kamu salah. Sebelumnya sudah sejak lama aku menaruh hati padamu. Aku jatuh cinta padamu, Stefani. Maukah kamu menjadi kekasihku? Ucap Anton mengutarakan isi hatinya. Stefani begitu terkejut mendengarnya. Matanya menatap ke dalam mata Anton, mencari sebuah kebohongan di dalam sana. Tapi yang ada hanyalah sebuah tatapan keteduhan. Mata itu memancarkan setitik cinta yang lama terpendam. Aku tidak tahu Anton. Aku bukan wanita yang baik untukmu. Tubuhku sudah penuh dengan noda, jawab Stefani sendu. Mendengar jawaban dari Stefani, pria itu tiba-tiba memeluknya. Mendekap erat tubuh langsing itu, Stefani yang tidak siap itu melototkan matanya. Sesaat kemudian dia merasakan sebuah sentuhan tangan pada rambutnya. Anton mengelus kepala Stefani, lembut. Perlahan Stefani merasakan perasaannya yang menghangat. Hatinya yang tertutup aura dingin sedikit merasakan kehangatan di sana. Sesti, jangan pernah berucap seperti itu lagi. Semua orang pasti punya masa lalu yang buruk. Begitupun denganku, ucap Anton. Kemudian pria itu melepaskan pelukannya, menatap wajah cantik gadis yang masih berusia 18 tahun itu. Aku tidak akan memaksamu untuk mencintaiku, tapi aku akan membuatmu jatuh cinta padaku dengan seluruh usaha yang akan ku lakukan. Stefani, kumohon bukalah pintu hatimu itu, agar ada cinta yang mengalir di dalam sana, ucapnya kembali. Stefani hanya diam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba wajah Anton mendekat, hembusan nafasnya sampai terada di pipinya. Perlahan Stefani merasakan bibirnya dikecup oleh Anton. Menempelkan bibirnya sedikit lama sampai pria itu kemudian memangut lembut bibir gadis itu. Dada Stefani tiba-tiba berdebar kencang. Sama seperti yang Anton rasakan. Cuman itu berbeda dengan ciuman nafsu para pria yang sudah pernah Stefani layani. Rasanya begitu lembut, penuh perasaan. Bukan karena nafsu sesaat seperti sebelum-sebelumnya. Ada rasa bahagia di sudut hatinya. Antin melepaskan tautan mereka. Ada sedikit rasa tidak rela yang Stefani rasakan. Aku akan menunggumu, Stefani, ucap pria itu. Stefani tersenyum. Ada binar-binar kebahagiaan yang terpancar. Baiklah Anton. Akan ku coba, jawab gadis itu. Sedangkan di sisi lain, di sebuah sudut di taman tempat acara berlangsungnya pernikahan David dan Stella, Ara dan Alven duduk saling berhadapan. Tangan Alven menyentuh lembut tangan Ara. Rasa cinta yang besar di antara mereka sudah tidak bisa dibantah. Apakah kamu menjodohkan mereka, sayang? Tanya Ara pada Alven, membahas tentang Stefani dan Anton. Aku hanya membantu mereka.
Sudah lama aku tahu kalau Anton mempunyai perasaan terhadap Stephanie, jawab Alvan. Benarkah? Apa kamu mempunyai kemampuan indera keenam? Tanya Ara. Tidak. Kalau aku mempunyai kekuatan itu, tentunya aku sudah bisa menebak perasaanmu sedari dulu, jawab Alvan terkekeh. Aku sangat bahagia. Hari ini melihat saudari kita menikah melepaskan masa lajangnya. Ada sedikit rasa tidak rela. Tapi kita tetap harus menerimanya, bukan? Tanya Ara. Tentu saja. Aku percaya bahwa David adalah pria yang cocok untuk Stella, jawab Alvan. Wah, setelah mencari keberadaan kalian berdua, ternyata hanya di sini. Seru Mami Alea. Ada apa, Mam? Tanya Alvan. Kalian dicari Opa Richard sama Om Omar Becah. Sebaiknya cepat temui mereka, jawab Mami Alea. Ayo sayang, kita temui mereka. Pasti akan ada wejangan yang keluar dari kedua orang tua tersebut, ucap Alvan. Ara tersenyum. Kemudian dia mengikuti langkah Alvan di sampingnya. Dengan saling bergandengan, tangan mereka berdua menuju ke arah Grandpa Richard dan Grandma Becah yang sudah menunggu mereka di dalam mansion. Cucu-cucuku sayang, Opa hanya ingin memberikan ini padamu, Alvan, ucap Opa Richard memberikan sebuah map coklat. Apa ini, Opa? Tanya Alvan penasaran. Itu adalah surat kepemilikan saham perusahaan Ragov yang berada di London. Semuanya sudah aku alihkan kepadamu, Alvin, jawab Opa Richard tersenyum. Terima kasih, Opa. Oma, Alvan akan mengurus perusahaan dengan baik, ucap pria itu sambil memeluk sang opa. Ara dan Omar Becah tersenyum mendengarnya. Ya, karena memang Alvan seharusnya mendapatkan saham di London karena selama ini dia telah mengelolanya dengan baik. Bersambung.